Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anakku sekalian, hari ini Ibu akan menyampaikan tentang hereditas, yaitu sifat-sifat yang diturunkan pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa memahami tentang identifikasi kelainan atau penyakit menurun yang melalui genusum atau autosum. Selain itu juga dapat menganalisis pola-pola hereditas pada manusia, serta dapat menyajikan data hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia. Oke, sebelum Ibu masuk ke dalam materi, maka kalian harus memahami pelajaran sebelum hereditas pada manusia ini. Oke, di sini Ibu membawa kertas. Ya, silahkan diperhatikan. Jika R besar itu berambut lurus, lalu R kecil rambut keriting. Nah, siapa yang bisa bedakan mana yang disebut fenotip, mana yang disebut dengan genotip? Fenotip sifat yang kelihatan. Nah, yang mana itu? Rambut lurus dan rambut keriting. Oke, ayo Mas Aim, genotipnya yang mana? Genotipnya adalah hurufnya. Hurufnya, ya? Itu R besar dan R kecil. Oke, kalau R besar disebut dengan apa? Gen apa? Rambut lurus. 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 Hurufnya besar. Huruf besar itu apa? Dominan. Oke, kalau R kecil? Resesif. Iya, bagus. Ya, masih ingat ya? Nah, Ya. selanjutnya. Nah, di sini kalau genotipnya R besar, maka fenotipnya apa? Rambut lurus. Lurus, oke. Seandainya R besar, R kecil dan dia bersifat dominan penuh, maka fenotipnya apa? Rambut lurus. Lurus. Kalau intermediate? Pencampuran lurus dan keriting. Ikal. Ikal, oke, bagus. Sedangkan R kecil? Rambut keriting. Rambut keriting, oke. Nah, di sini juga sekaligus perhatikan, kalau kita melakukan persilangan, maka di sini ada lambang huruf P. P itu apa? Parental. Parental. Oke, parental nama lainnya apa? Induk. Induknya, oke. Induknya misalnya, itu di atasnya ada lambang huruf O plus itu laki-laki itu perempuan. Kalau plus Perempuan. perempuan. Kalau yang tanda panah Laki-laki. laki-laki. Oke, di sini ada R besar, R kecil, R besar, R kecil. Lalu G. Huruf G itu apa? G ini apa? Gamet. Gamet. Oke. Maka masih ingat dengan Mendel hukum Mendel 1 ya. Dia akan segregasi bebas ya, berpisah secara bebas ya. R besar, R kecil, maka berpisah secara bebas. Gametnya apa? Gametnya apa itu? Terus bebas. R besar R kecil. Iya, R besar Dan R kecil. Oke. Lalu F ini apa? Filial. Filial. Ya, apa nama lain filial? Anaknya, keturunannya ya. Kalau F1 berarti dia Keturunan pertama. keturunan pertama. Oke, keturunan pertamanya? R R besar. besar R Nah, besar. dari mana R besar, R besar? Persilangan R sama R besar Oke, R besar. ya. Lalu R besar, R R besar kecil. kecil, R besar R kecil dan R kecil R kecil. Oke, ya bagus, kalian sudah ingat dengan materi sebelumnya. Ya. Oke, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu oke, anakku sekalian, mari kita perhatikan dan amati teliti gambar yang ada di layar. Oke, kira-kira itu gambar apa ya? Silsilah. Gambar peta silsilah. Peta silsilah. Penurunan sifat. Penurunan sifat. Oke, kenapa dikatakan silsilah di situ? Karena adanya parental, karena adanya orang tua dan anak dan cucu. Oh, di sana ada keterangan anak, Anak. cucu. Oke, keluarga siapa itu? Ratu Keluarga Victoria. Ratu Victoria. Ratu Victoria. Oke, peta silsilah di sana tentang apa kira-kira? Penyakit hemofilia. Ya, penyakit hemofilia yang disandang dari orang tua, anak dan cucunya ya. Oke. Perhatikan sekarang, ada berapa simbol bangun matematika pada gambar itu? Ada dua, Simbol apa aja? lingkaran Lingkaran dan dan persegi. Oke, selain simbol bangun juga dilengkapi warna yang berbeda-beda. Jelaskan maksudnya. Ada keterangan gambar di atas, tolong perhatikan. Kalau warna hijau lingkaran itu perempuan normal. Ya. Kalau lingkaran putih itu perempuan carrier, carrier atau carrier. pembawa. Kalau Terus? persegi biru itu laki-laki laki-laki. normal. Ya ini ya. Nah, oke, ini yang dibakar ya. Oke. Ya, kalau persegi oranye, Persegi kuning. Laki-laki. kuning atau oranye? Laki-laki hemofilia. Iya, ya. Oke. Nah, sekarang jika gen hemofilia dibawa oleh kromosom X dan bersifat resesif, ya. Nah, penulisannya adalah XH kecil. Nah, jadi seperti ini. XH kecil. Sekarang kita beralih kepada kertas yang Ibu bawa ini. Perhatikan. Nah, penyakit hemofilia itu dibawa oleh kromosom kelamin, yaitu kromosom X. Jadi yang membawa kromosom X, sedangkan kromosom Y tidak membawa. Tolong perhatikan, kromosom X dengan diberi tanda pangkat huruf H kecil. Nah, jadikan pangkat ya. Itu berarti dia membawa gen hemofilia. Nah,
Oke, anakku sekalian, sekarang seandainya ada genotip XH besar, maka fenotipnya bagaimana? Wanita normal. Ya, wanita normal. Oke. Seandainya XH besar, XH kecil, maka disebut dengan fenotipnya apa? Wanita carrier. Ya, wanita carrier. Kenapa dikatakan carrier ya? Karena mengandung kromosom yang ada hemofilianya. Hemofilianya. Yang mana? H besar apa H kecil? H kecil. H kecil, oke. X kecil. Ya, selanjutnya sekarang. Kalau XH besar Y, berarti? Laki-laki normal. Ya, kalau XH kecil Y, laki-laki hemofili. laki-laki hemofili. Bagus, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, sekarang kita menuju layar kembali. Ya, oke. Sekarang kita kembali mengamati gambar yang ada di layar. Ya, coba sekarang genotip manakah yang termasuk wanita carrier? Lingkaran putih. Lingkaran putih. Oke. Tuh, Mas Aim. Sekarang genotip manakah yang laki-laki normal? Persegi biru. Persegi biru. Oke, sekarang Mbak Afi. Kalau laki-laki hemofilia, Persegi kuning. persegi kuning. Kalau wanita normal, Bulat lingkaran hijau. hijau. Oke. Nah, sekarang kamu tuliskan di situ ya. Nah, anakku sekalian, siapa saja pada peta silsilah yang menderita hemofilia? Sebutkan namanya. Leopold. Nah, siapa lagi? Leopold kedua. Terus siapa lagi? Maurice. Nah, siapa lagi? Frederick William. Waldemar. Henry. Zarevich Alexis. Viscount Rematon, Alfonso dan Gonzalo. Oke, sekarang coba Mas Aim sebutkan salah satu yang menderita hemofilia. Lalu kamu lihat kedua orang tuanya. Didapat dari bapaknya atau ibunya? Oke, silakan. Leopold. Leopold, ya. Leopold, Orang tuanya Queen Victoria dan Albert. ya. Dari mana kira-kira? Dari Queen Victoria. Kamu tahu itu dari Queen Victoria dari mana? Karena dia lingkaran putih, yaitu perempuan carrier. Perempuan carrier. Apa arti perempuan carrier? Pembawa. Pembawa. Dilambangkan dengan genotip apa? XH besar, XH kecil. XH besar, XH kecil. Pembawanya yang mana? XH besarnya apa XH kecilnya? XH kecilnya. XH kecilnya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kamu amati lagi. Adakah perempuan hemofilia? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kenapa kok tidak ada di sana perempuan hemofilia yang menikah dan menghasilkan anak, kok tidak ada di situ ya? Kenapa yuk? Karena mati duluan. Karena kehabisan darah karena haid. Haid ya. Apa itu penyakit hemofilia? Sukar membekunya darah. Iya. Jadi dia meninggal dunia sebelum menikah ya. Sebelum menikah. Ya. Oke. Maka ditemukan. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Sampai di sini untuk yang agonosum. Sekarang kita menuju kepada penyakit keturunan yang dibawa oleh autosom. Kalau tadi penyakit keturunan hemofilia dibawa oleh gonosum. Nah, sekarang kita menuju ke penyakit keturunan yang dibawa oleh autosom. Oke, apa itu autosom? Masih ingatkah kalian autosom? Autosom itu sel tubuh. Sel tubuh, ya. Autosom itu adalah kromosom tubuh. Nah, bukan sel tubuh ya Mbak Afi. Kromosom tubuh. Oke, kromosom tubuh itu tidak ada lambangnya XX dan XY. Karena XX ya, XX dan XY itu melambangkan kelamin kromosom ya. Maka dia dilambangkan oleh huruf-huruf seperti tadi, gambar rambut lurus, rambut keriting ya, tidak menggunakan lambang XX dan XY. Oke. Tolong perhatikan kertas yang Ibu bawa. Ini ada tulisan apa ini bacanya?
Albino. Albino, oke. Albino itu dibawa oleh gen resesif, ya. Ada juga penyakit autosom maupun diturunkan melalui kromosom itu ada yang dominan. Tadi ibu contohnya resesif semua ya. Nah sekarang contoh albino. Nah ini kalau ada genotip A besar, maka dikatakan Normal. fenotipnya apa? Normal. Oke. Kalau A besar A kecil, Itu Pembawa. carrier. Oke, pembawa atau carrier. Karena kenapa dikatakan carrier? Karena mengandung unsur kromosom. A berkecil. A kecil, oke, karena membawa A kecil. Lalu A kecil itu fenotipnya apa? Albino. Albino, oke, penyakit albino. Maka anakku sekalian, bagaimanakah persilangannya? Persilangannya itu seperti yang tadi. Nah ini ya, nah persilangannya. Jadi untuk menentukan jenis kelamin jantan dan betina atau laki dan perempuan itu menggunakan lambang-lambang seperti ini. Ini lambang apa ya ini? Bundar ada positif di atasnya. Wanita. Wanita. Sedangkan yang ini? Laki-laki. Laki-laki. Oke, seperti ini ya. Persilangannya seperti ini ya. Siapkan kertasnya ya. Ada parental, ada gamet, lalu ada F1. Oke, sekarang pertanyaan Ibu. Siapkan kertasnya ya. Nah, di sana apabila laki-laki albino menikah dengan wanita normal, apakah anaknya ada yang albino? Nah, coba dicoret-coret ayo. Laki-laki albino berarti apa fenotipnya? A kecil-kecil. Sorry, genotipnya apa? A kecil-kecil. Menikah dengan wanita normal, bagaimana? A besar-besar. A besar-besar. Lalu keturunan F1-nya itu bagaimana genotipnya? 100% resesif. Dominan. Ini pembawa. Carrier. Ya, Carrier. oke. Apa? 1% apa? A besar A kecil. A besar A kecil. Oke, tepuk tangan dulu ya. Nah, tepuk tangan, bagus. Tepuk tangan berarti. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Laki-laki carrier itu bagaimana ya genotipnya ya? A besar A kecil. Oke. Lalu menikah dengan wanita carrier. Wanita carrier itu A besar A kecil juga ya. Berapa persenkah anaknya yang albino? Apakah ada yang albino? Ada. Ada. Berapa persen? 25%. 25%. Oke, itu pertanyaan dari Ibu. Lalu yang terakhir ya. Yang terakhir sekarang kesimpulannya. Perhatikan ini. Dari kertas yang Ibu bawa tadi kesimpulannya. Ya, ada yang ingat hemofilia, penyakit keturunan hemofilia dibawa oleh Kromosom. Genosom. ya, Kromosom kelamin atau gonosom. Oke. Lalu kalau albino dibawa oleh Kromosom tubuh. atau autosom. Oke, kromosom tubuh. Apa perbedaannya ya? Kalau kromosom kelamin itu menandakan kelamin Ada XY kan? Ada XY dan XX. Ya, oke. Kalau yang autosom Tidak menandakan kelamin. Tidak menekan tidak ada XX dan XY. ya, jadi dalam itu huruf. Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya ada tugas di rumah ya. Nanti buku paket halaman 174 sebutkan kelainan penyakit yang diturunkan melalui gonosom dan melalui autosom dan mana yang diturunkan gen dominan dan gen resesif. Lalu pertanyaannya, analisalah penyakit di bawah gen dominan atau di bawah gen resesif yang dapat menurunkan persentase besar pada keturunannya. Ya, oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat anakku sekalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.